Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarahana Safira. Aku mahasiswi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020, prodi Hubungan Masyarakat. Di kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin tentang apa itu social graces. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu social graces? Social graces itu adalah berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat, sehingga kita bisa diterima dengan baik oleh berbagai kelompok. Banyak juga nih aspek-aspek dari social graces. Contohnya, mengucapkan salam, mendengarkan, berbicara, berekspresi wajah, intonasi suara, baik non-verbal maupun dengan verbal, dan masih banyak lagi. Contoh konsep yang akan saya bawakan kali ini adalah bertutur kata yang baik. Bahasa adalah salah satu alat yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, serta pikiran ke dalam bentuk lisan dan tulisan. Bahasa digunakan sebagai alat seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan gaya bahasa mencerminkan sifat dan karakter seseorang. Hal ini dikarenakan dalam berbahasa, tiap-tiap orang memiliki kebebasan dalam menggunakan pilihan kata sehingga maksud dari penggunaan bahasa tersebut dapat tersampaikan kepada orang lain. Berbicara sopan juga merupakan salah satu peran penting untuk menjalin komunikasi yang baik. Dengan demikian, apabila kita berbicara dengan sopan, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan baru di tempat kita berada. Salah satu cara menilai karakter seseorang terlihat dari bagaimana cara dia berbicara. Berbicara merupakan salah satu alternatif untuk berkomunikasi. Di dalam berbicara, kita harus memperhatikan kata-kata yang akan kita ucapkan, seperti slogan, mulutmu harimaumu. Kata-kata yang keluar dari mulut tidak akan bisa ditarik lagi. Untuk itu, pentingnya berbicara dengan sopan agar tidak timbul kesalahpahaman seseorang dengan ucapan kita. Nah, di sini aku mau ngasih contoh cara penerapan bertutur kata yang baik kepada keluarga, kepada lingkungan kampus, dan masyarakat. Simak video berikut ya. Assalamualaikum. Bang, aku minta duit tuh. Buat apa? Ini aku mau ke kampus, ada acara, kan duit aku kurang. Emang ibu sama ayah nggak kasih? Ibu sama Maya lagi pergi. Kamu naik apa ke sana? Kayak aku naik Gojek aja deh biar cepet. Sama siapa aja? Sama teman kampus aku, sama kakak kelas, banyak sih pokoknya. Kira-kira mau pulang jam berapa? Sekarang jam 3, kemungkinan sebelum maghrib aku udah pulang sih. Emang udah beres-beres rumah kamu? Minta-minta duit? Udah sih, tadi pagi udah disuruh orang tua. Gampang lah. Tapi janji ya, jangan pulang malam-malam. Iya kak. Kasih, aku pergi duluan ya. Oke. Assalamualaikum. Adalah contoh bertutur kata yang baik dengan keluarga. Setiap perkataan yang kita ucapkan kepada orang tua, adik, atau kakak haruslah menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Saat sedang ada pembicaraan dengan orang tua, kita juga tidak boleh langsung memotong pembicaraan. Menunggu momen yang pas saat sudah berhenti berbicara. Jangan menggunakan bahasa yang tidak pantas atau kasar. Setiap perkataan yang diucapkan orang tua, kita juga tidak boleh membantah apa perkataannya. Anak yang dididik dan tumbuh dalam keluarga yang dihiasi tutur kata yang baik akan menjadi anak yang santun dan lemah lembut, tapi gagah. Bukan hanya dalam tutur kata, melainkan juga sifat dan perilakunya. Sementara, anak yang dibesarkan dalam lingkungan dengan tutur kata yang buruk akan tumbuh menjadi pribadi yang keras dan kasar atau kurang beradab, baik dalam ucapan, sikap, maupun tingkah lakunya. Tutur kata atau ucapan adalah wujud dari benih yang ditanamkan dalam hati seseorang. Jika hatinya bersih, tutur katanya pun bagus dan harum. Namun, jika hatinya rusak dan buruk, tutur katanya pun busuk dan buruk.
Halo, assalamualaikum. Aza, ini Sarah. Nanti jadi nggak kita kerja kelompok? Kalau jadi jam berapa? Oh, oke. Di daerah rumahku aja ya jadinya nanti. Oke, nanti aku kabarin ya. Oh ya, Hanifah gimana nanti? Oh, oke. Nanti aku telepon Hanifah ya. Oke, Aza. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Hanifah, assalamualaikum. Ini Sarah. Gimana nanti jadi kan kerja kelompoknya? Iya jam 3 ya. Iya aku udah telepon Aza tadi. Oke, nanti ketemu di sana ya, aku kabarin lagi. Oke Hanifah, assalamualaikum. Hai Teh. Hai Sarah. Hai Aza. Hai Sarah. Gimana nanti jadi kan kerja kelompoknya? Iya kita jadi Kamu udah bawa bukunya? bawa. Kamu juga? Iya bawa. Ya udah, kita enaknya mau di mana kerja kelompoknya? Mending kita di perpusnas saja. Perpusnas yang di mana ya? Aku lupa deh. Ini aja yang dekat Salemba. Oh, di situ ya. Iya. Enaknya kita naik apa ya? Mending kita naik Grab aja deh. Iya nggak sih? Ini aja kita patungan duitnya. Oke boleh. Oke, kamu yang pesen ya nanti. Oke siap. Kita jalan aja ke situ mending. Iya. Ayo. Yuk. Berikut adalah contoh dari bertutur kata yang baik dengan lingkungan kampus. Saat sedang berada di kampus, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berbicara kepada teman. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, juga akan menjaga keharmonisan dengan teman kita. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan menyeleneh, itu akan mengakibatkan pertengkaran satu sama lain. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya jika berada di luar rumah, dan jangan lupa untuk selalu berjaga jarak dengan teman kita ya. Masih begitu banyak pelanggaran etika saat berbicara yang terjadi di lingkungan kampus, khususnya mahasiswa, baik itu antar sesama mahasiswa maupun tata berbicara dengan dosen. Mahasiswa seringkali lupa bahwa etika saat berbicara itu sangat penting untuk pembentukan karakter dan kedisiplinan pribadi seseorang. Seringkali kita mendengar omongan-omongan yang tidak sesuai diucapkan oleh seorang mahasiswa. Karena menurut saya, seorang mahasiswa adalah contoh bagi lingkungan masyarakat dan generasi masa depan bangsa. Bagaimana jika bangsa kita dipimpin oleh seseorang yang belum bisa menjaga lisan dan akhlaknya? Seringkali juga mahasiswa tidak sopan saat berbicara dengan dosen. Mereka cenderung berbicara kepada teman sebaya. Mereka lupa bahwa ada adab dan etika berbicara dengan seseorang dosen atau orang yang lebih tua darinya. Akhlak yang baik akan mengeluarkan bahasa dan tutur kata yang baik. Assalamualaikum Kansel. Waalaikumsalam Sarah. Kansel, gimana kabarnya? Kita udah lama gak ketemu ya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Iya, aku alhamdulillah baik. Oh ya, kamu minggu kemarin habis pulang dari Lampung gak sih? Iya. Kok kamu tahu? Itu barusan orang tua aku ngasih tahu, makanya tuh ke rumah kamu sekarang. Oh Ya, gimana di Lampung, enak gak sih? ih seru banget di Lampung tuh. Banyak wisata alamnya. Kamu sendiri di Jakarta gimana? Ya gitu deh, ya, biasa aja sih di Jakarta. Oh ya, di Lampung kamu kemana aja? Main-main atau di rumah gitu? Main-main, jalan-jalan ke pantai dan lain-lain. Wah seru ya pasti. Seru banget. Oh ya, di Lampung kamu sama siapa aja di rumah? Tinggalnya aku sama nenek, sama tante, sama om. Oh, orang tua kamu di Jakarta ya? Iya. Oh ya, BTW, kamu kuliah di mana sekarang, Bet? Di UHAM kah? Kamu sendiri?
Oh, alhamdulillah aku di UNJ sih. Oh, alhamdulillah. Gimana sekarang di UAMKA udah seru belum atau udah dapat temen gitu? Udah sih, udah dapet teman, seru juga di sana, pelajarannya juga oke. Bagus sih kalau gitu. Oh ya, kapan-kapan kita main yuk, kan kita udah lama banget gak ketemu nih. Ayo kita main kemana? Kemana ya? Nanti saja kalau misalkan udah selesai UTS, kalau misalkan aku sama kamu juga udah santai gitu, udah nggak mikirin tugas gitu lagi. Oh, boleh deh, nanti kita atur lagi ya jadwalnya. Iya, nanti aku kabarin lagi ya. Iya. Oh ya, BTW aku udah ditelepon mama aku nih, kayak aku mesti balik lagi deh. Oh ya udah deh, dadah, hati-hati. Dadah. Assalamualaikum kan, Sel. Salam. Barusan adalah contoh bertutur kata yang baik dengan masyarakat. Dengan bertutur kata yang baik kepada masyarakat sekitar, kita dapat dihargai juga dan dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Bertutur kata baik dengan masyarakat sekitar juga dapat membantu meningkatkan rasa sopan santun kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan menghormati kita. Saat sedang berbicara dengan masyarakat, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Bertutur kata yang baik dengan masyarakat. Dengan bertutur kata yang baik kepada masyarakat sekitar, kita dapat dihargai juga dan dipandang baik oleh masyarakat sekitar. Bertutur kata baik dengan masyarakat sekitar juga dapat membantu meningkatkan rasa sopan santun kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga akan menghormati kita. Saat sedang berbicara dengan masyarakat, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, karena dengan menggunakan bahasa yang sulit dipahami akan menyebabkan terjadinya salah pemahaman kalimat yang diucapkan. Yang pertama adalah memperkenalkan kata-kata yang sopan sejak kecil. Anak-anak semuda-muda dapat belajar mengatakan tolong dan terima kasih. Meskipun tidak sepenuhnya memahami implikasi dari penggunaan kata-kata ini, anak-anak dapat belajar sejak kecil bahwa tolong harus terikat pada hal-hal yang diminta, dan terima kasih selalu datang di akhir transaksi atau interaksi. Seiring perkembangan anak, mereka akan memahami bahwa kata-kata ini membuat orang lain merasa senang membantu saat membantunya. Yang kedua adalah koreksi dengan tepat. Belajar dari kesalahan adalah hal yang baik. Jika si kecil melakukan kesalahan, koreksi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang perilaku dan cara penerapannya. Contoh adalah ketika Anda sedang melakukan percakapan dengan si kecil menyela Anda. Tunjukkan dengan lembut bahwa ini adalah perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, beri contoh perilaku yang sopan. Anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Pastikan ibu dan ayah selalu menyertakan banyak tolong dan terima kasih dan kata ajaib lainnya saat berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, rasa hormat dan sensitivitas. Perilaku yang baik akan timbul dari rasa hormat terhadap orang lain, dan jalan menuju rasa hormat pada dasarnya adalah kepekaan. Jika pada orang tua dapat mengajari seorang anak nilai kepekaan, Anda memberi mereka hadiah yang luar biasa, yaitu jalan mudah menuju sikap sopan santun. Seorang anak yang penuh hormat secara alami menjadi individu yang santun. Yang kelima, kuasai 5 kata ajaib. Bersamaan dengan tolong dan terima kasih, pastikan bahwa anak-anak memahami kata permisi, bolehkah saya, dan tidak terima kasih. Juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan harus dikuasai. Nah, barusan adalah contoh dari penerapan bertutur kata yang baik dalam sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara, bertutur kata yang baik itu sangatlah penting. Jika kita sendiri tidak membiasakan berbicara yang baik, banyak dampak yang juga akan timbul loh. Misalnya, akan dinilai negatif oleh lingkungan masyarakat, tidak dihargai oleh orang lain, tidak terbentuk kepribadian dan emosi yang baik.
tidak akan diterima dalam pergaulan sehari-hari dengan teman maupun masyarakat, dan masih banyak lagi. Gak mau kan hal tersebut terjadi pada kalian? Makanya, biasakan bertutur kata yang baik kepada semua orang ya teman-teman.